Halo semuanya, selamat datang di channel Live in Odyssey. Dan sekarang saya baru ada di Reykjavik, Iceland. Nah, jadi Reykjavik ini adalah ibu kota dan juga kota terbesar di Iceland ini. Dan aslinya saya udah kesini banyak kali sih, berkali-kali waktu kontrak lalu. Itu sekitar 2 bulan saya cruise Iceland, nah, jadi sering kesini. Dan sekarang saya akan mengajak kalian untuk menikmati indahnya kota Reykjavik ini. Let's go! Oke, dan kita mulai dari yang pertama. Ini kita berhenti di dekat Harpa City Center. Ya, ini selain jadi tempat buat kayak acara-acara penting seperti konser, itu ya di dalam juga ada yang jualan barang-barang gitu. Ya semacam pusat perbelanjaan dan juga bisa dipakai buat acara-acara penting lah gitu. Nah, itu bisa dilihat ya, bangunannya itu estetik banget, terbuat dari kaca-kaca gitu. Wih, buset. Ini apa? Arsiteknya bener-bener wow sih, bener-bener out of the box gitu. Dan di belakang sana itu ada kayak apa, pelabuhan kecil gitu yang bisa dipakai buat sandar kapal-kapal yang ukurannya kecil kayak kapal ekspedisi gitu. Yang dulu pernah barengan sama saya di sana itu Scenic Eclipse, ya itu langsung ke kotanya. Kalau yang kapal laut ya cukup jauh di sana. Itu aja tadi naik shuttle dulu baru bisa nyampe ke sini. Dan sekarang saya baru ada di taman kotanya ya, dan itu nggak jauh kok dari Harpanya, itu Harpa City Center, itu Harpanya di sana. Dan ini taman kota ini beneran ya, taman. Nah, jadi sekedar trivia aja ya, kalau Iceland dan Greenland itu ini ceritanya cukup unik sih. Kalau saya baca di buku di kapal itu kan banyak sejarah tentang Viking. Nah, jadi Iceland ini ditemukan oleh bangsa Viking. Daerahnya subur, daerahnya hijau gitu. Dan kenapa dinamai Iceland padahal banyak hijau-hijauannya? Nah, itu fungsinya agar untuk mengecoh musuh, biar nggak menyerang daerah ini. Nah, zaman dulu kan maklum belum ada Google Map, jadi kan nggak bisa ngecek ini tanah es beneran enggak sih. Nah, sedangkan Greenland itu kebalikannya, yaitu ditemukan oleh bangsa Viking juga ya, tapi yang diasingkan sih. Dan di sana itu banyak es-esan, banyak es gitu loh. Nah, kenapa dinamain Greenland? Karena untuk menarik ya, menarik minat orang-orang untuk datang dan tinggal di sana. Nah, jadi itu sejarahnya. Saya ke Greenland juga pernah, dan memang yuk malah greennya tuh dikit gitu loh, hijau-hijauannya dikit gitu. Malah lebih banyak di Iceland gitu hijau-hijauannya. Ke sini Reykjavik, ke Ísafjörður, ke Akureyri, Seyðisfjörður, Djúpivogur, habis itu ke Heme itu banyak hijau-hijauannya. Sedangkan waktu saya ke Greenland, saya juga udah pernah ke sana ya, sorry. Itu malah hijau-hijauannya dikit, lebih banyak esnya. Asli saya nggak bohong. Yap, kita lanjut lagi jalannya. Nah, dan di sini ini saya melewati yang namanya Culture House ya. Dan ini isinya koleksi-koleksi seni ya. Nah, ini The House of Collections, National Gallery of Iceland. Isinya ya barang-barang seni itu mungkin. Tapi karena saya nggak terlalu suka dengan seni, jadi ya nggak masuk sih. Hehe. Jalan-jalan aja. Di sini kayak ada semacam apaan tuh, bioskop atau something lah, atau teater. Belum pernah masuk sini juga. Dan biarpun ya Iceland ini ya Reykjavik ini kota terbesar di Iceland dan ibu kotanya juga, akan tetapi bangunannya ya nggak megah-megah amat gitu loh, malah terkesan ya simple gitu, terkesan sederhana. Ini di sini ada taman juga, taman kecil buat duduk-duduk.
Matbar. Dan di depan situ itu adalah kantor kedutaan Denmark ya. Kantor kedutaan Denmark. Dan di sini ya uniknya ini memang bener ya kota, tapi kesannya nggak kayak kota gitu loh. Jalannya kecil kayak gini. Hmm. Bangunannya juga nggak megah-megah banget, tapi estetik sih. Dan untuk daya tarik di sini ya, kalau alam itu salah satunya ada Blue Lagoon, yang mana di Reykjavik ini aktivitas vulkaniknya juga ada. Dan ke tempat ini juga dingin, tapi punya aktivitas vulkanik. Nah, makanya kadang ada yang menjuluki Iceland itu the land of fire and ice ya. Yang mana di daerah dingin tapi ada aktivitas vulkanik gitu. Dan sekarang saya sedang berjalan menuju salah satu gereja yang menjadi ikon dari kota Reykjavik ini. Dan apakah namanya nanti akan saya spill pas udah nyampe di depan bangunannya ya. Bangunannya udah kelihatan tuh kayak roket. Menjulang tinggi meroket gitu. Kayak kurs dolar ke rupiah. Dan ya buat FYI aja ya. Jadi kalau belanja apa-apa di Iceland ini tuh ada pajaknya. Nah, jadi kalau mau beli souvenir, usahakan cari yang ada embel-embel tax free-nya gitulah, bebas pajak gitu. Ya soalnya ya lumayan pajaknya. Itu kalau nggak salah sekitar 14% ya. Dan itu ya cukup nyekek banget ya kalau dompet kalian itu tipis. Nah, dan sekarang saya ada di depan Hallgrímskirkja. Nah, ini adalah gereja yang jadi ikon kota Reykjavik ya. Bangunannya itu unik, tinggi kayak gini. Aduh, ada menaranya tuh. Tinggi banget. Nah, dan di sana ada patung dari Leif Erikson ya. Yaitu diceritakan putra Iceland yang menjadi penemu daerah Finlandia. Nah, jadi ini dia informasi seputar apa? Hallgrímskirkja ya. Nah, ini kalau cuma mau masuk nonton-nonton gratis. Nah, tapi kalau mau naik ke towernya, nah ini bisa dinaikin ya pakai lift sih. Saking tingginya. Nah, tuh. Nah, itu tentunya bayar ya. Ya lumayan mahal sih ini. Ayo kita masuk. Jadi buka aja boleh masuk. Seperti ini dalamnya. Dan jadi apa? Ini adalah secara singkat dari Hallgrímskirkja ya. Ya bisa di-pause lah, dibaca sendiri tapi dalam bahasa Inggris mohon maaf. Nah, jadi nama Hallgrímskirkja ini diambil dari nama ya seseorang ya, nama seseorang yaitu Hallgrímur Pétursson. Ya, dan fun fact aja ya. Hallgrímur Pétursson ini punya istri tapi istrinya itu beragama Islam. Ya ini saya baca di apa ya, buku juga di kapal ya. Ya biasalah kalau kerjaan kelar kan saya bisa memagayo dikit gitu, jadi bisa baca-baca buku.
Nah, kalau kalian ngeh tadi kan di sinematiknya ada organ gitu ya. Nah, ini namanya The Frobenius Choir Organ. Ya, ini dibuat oleh Frobenius. Aduh, mocone piye ya Allah. Wis dibilang aja Tuan Frobenius gitu aja ya, dari Denmark. Dan pertama kali diresmikan Desember 1985. Nah, pada tahun 85 ya ini bentuknya kayak gini ya. Nah, dan setelah direkonstruksi jadi seperti yang sekarang ini. Baru aja banget diresmikan pada 19 Mei 2024 lalu. Nah, ini rekonstruksinya itu dikirim lagi ke Jerman. Kok ke Jerman, di Denmark. Nah, terus direkonstruksi di sana. Dikirim ke Denmark, direkonstruksi di sana. Dan ini dia speknya kayak gini. Astagfirullahaladzim, aku gak ngerti apa meneh iki. Disposition. Astagfirullah, aku ya ora mudeng. Nah, jadi ini direkonstruksi juga dalam rangka memperingati 350 tahun meninggalnya Hallgrímur Petersen ya, yang mana namanya diambil untuk nama gereja ini. Oke, jadi itu aja edisi jalan-jalan di Reykjavik kali ini. Saya jalan dari Harpa City Center dan kemudian mengunjungi salah satu ikon dari kota Reykjavik ini. Sungguh senang bisa kembali ke sini lagi. Ya, ini kota biarpun kecil, simpel gitu, tapi malah saya suka tempat yang seperti ini. Tenang, terus bangunannya nggak banyak yang umum lah kayak di kota-kota besar ataupun ibu kota lainnya. Dan di sini juga menyimpan banyak sekali sejarah. Ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian, ciao.